Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami, dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Nilam Sari Rahayu sebagai pemateri 1, rekan saya Alifiani Mardia sebagai pemateri kedua, Fatmi Rahma Putri sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu Cintia Agnes sebagai pemateri keempat. Pada sore hari ini, kami akan membahas dua soal pada chapter 5 tentang konsolidasi anak perusahaan yang kurang dimiliki sepenuhnya diperoleh lebih dari nilai buku. Kita masuk kepada soal yang pertama. Tempel Corporation mengakuisisi 75% saham biasa dari Dynamic Corporation pada tanggal 31 Desember 2004 seharga $390.000. Pada tanggal kombinasi, Dynamic juga melaporkan hal sebagai berikut. Aset lancar sebesar $220.000, aset tidak lancar sebesar $420.000, utang lancar sebesar $80.000, utang tidak lancar sebesar $200.000, saham biasa sebesar $120.000, dan yang terakhir ada saldo laba sebesar $240.000. Pada tanggal 31 Desember 2004, nilai buku aset dan kewajiban bersih Dynamic mendekati nilai wajarnya, kecuali untuk bangunan, yang memiliki nilai wajar sebesar $80.000 lebih dari nilai bukunya, dan inventaris yang memiliki nilai wajar sebesar $36.000 lebih dari nilai bukunya. Dan untuk nilai wajar dari NCI ditentukan menjadi $130.000 pada tanggal tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah Tempel Corporation ingin menyiapkan neraca konsolidasi segera setelah kombinasi bisnis. Berikan entry konsolidasi atau entry yang diperlukan untuk menyiapkan neraca konsolidasi pada 31 Desember 2004. Jadi jawaban dari soal L5 strip 7 sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 1 X1, yang harus kita cari pertama kali yaitu difference between fair value and book value, yang dimana fair value of Tempel Corporation ditambah fair value of the non-controlling interest sebesar $520.000 dikurangi dengan book value of Dynamic Corporation net asset yang terdiri dari saham biasa dan juga laba ditahan dengan total $360.000. Jadi hasil difference between fair value and book value-nya sebesar $160.000. Setelah kita mencari difference between fair value and book value, kita mencatat akuisisi pada buku entry, yang dimana jurnalnya di debit investment in Dynamic Corporation sebesar $390.000, di kredit kas sebesar $390.000. Selanjutnya kita akan mencari sisa kelebihan dengan cara nilai wajar ditambah NCI sebesar $520.000 dikurangi dengan nilai buku sebesar $360.000. Jadi terdapat kelebihan sebesar $160.000. Kelebihan tersebut dikurangi dengan kelebihan nilai wajar akuisisi atas nilai buku aset Dynamic Corporation sebesar $116.000. Jadi total sisa kelebihan sebesar $44.000. Karena Tempel Corporation ini hanya mengakuisisi 75% saham biasa dari Dynamic Corporation, maka bagian Tempel Corporation dari total sebesar $120.000 itu dari $160.000 dikali 75%. Dan bagian Tempel Corporation dari selisih nilai wajar dan nilai buku dari net asset adalah sebesar $87.000. Itu didapat dari $116.000 dikali 75%. Terus bagian goodwill-nya sebesar $33.000 itu didapat dari $44.000 dikali 75%. Dan yang terakhir, bagian Tempel Corporation dari nilai buku aset Dynamic Corporation sebesar
$270.000. Itu didapat dari $360.000 dikali 75%. Investasi awal Temple Corporation di Dynamic Corporation itu sebesar $390.000 yang terdiri dari 75% goodwill sebesar $33.000, 75% identifiable assets sebesar $87.000, 75% book value sebesar $270.000. Nah, komponen nilai buku dari harga akuisisi dibagi antara Temple Corporation dan non-controlling interest sebagai berikut. Untuk perhitungan pertama itu perhitungan nilai buku, yang dimana nilai buku yang diakuisisi itu terdiri dari NCI ditambah saham Temple tersebut, akuisisi Temple tersebut sebesar berapa, harus sama besar dengan common stock ditambah retained earning, yang dimana common stock dan retained earning itu sebesar $120.000 ditambah $240.000, jadi totalnya $360.000. Jadi untuk Temple Corporation itu tuh mengakuisisi 75%. 75% dari $360.000 itu adalah $270.000. Jadi sisa dari akuisisi tersebut adalah NCI sebesar $90.000. Dari analisis ini mengarah pada basic consolidation entry sebagai berikut. Di debitnya terdapat common stock sebesar $120.000 dan retained earning di debit sebesar $240.000. Dan untuk di kreditnya terdapat investment in Dynamic Corporation sebesar $270.000 dan non-controlling interest in net asset Dynamic Corporation sebesar $90.000. Untuk perhitungan kelebihan nilai diferensial, saldo awalnya terdiri dari NCI ditambah sebesar akuisisi Temple harus sama besar dengan buildings ditambah inventory ditambah goodwill yang totalnya $160.000. Untuk mencari akuisisi Temples itu tuh 75% dikali $160.000. Jadi totalnya $120.000. Dan sisanya NCI 25% itu sebesar $40.000. Yang terakhir yaitu entry reklasifikasi kelebihan nilai diferensial, di mana di debit inventory sebesar $36.000, di debit building sebesar $80.000, di debit goodwill sebesar $44.000. Sedangkan yang di kreditnya terdapat investment in Dynamic Corporation sebesar $120.000, kredit net controlling interest in net asset of Dynamic Corporation sebesar $40.000. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu Dynamic Corporation membeli 60% kepemilikan saham Conway Company pada tanggal 1 Januari 20X7 dengan harga $277.500. Conway melaporkan laba bersih dan pembayaran dividen sebagai berikut. Tahun 20X7 pendapatan bersihnya $45.000 dan pembayaran dividennya $25.000. Tahun 20X8 pendapatan bersihnya $55.000 dan pembayaran dividennya $35.000. Tahun 20X9 pendapatan bersihnya $30.000 dan pembayaran dividennya $10.000. Kemudian pada 1 Januari 20X7 Conway memiliki $250.000 dari $5 nilai nominal saham biasa yang beredar dan laba ditahan $150.000 dan nilai wajar bunga non-controlling adalah $185.000. Conway memiliki tanah dengan nilai buku $22.500 dan nilai pasar $30.000 dan peralatan dengan nilai buku $320.000 dan nilai pasar $360.000 pada tanggal tersebut. Sisa dari perbedaan saat akuisisi disebabkan oleh peningkatan nilai paten yang memiliki sisa masa manfaat 10 tahun. Semua aset yang dapat didepresiasi yang dipegang oleh Conway pada tanggal akuisisi yang memiliki sisa umur ekonomi 8 tahun. Pertanyaannya, A. Hitunglah kenaikan nilai wajar paten yang dipegang oleh Conway. B. Menyiapkan entry konsolidasi yang diperlukan pada 1 Januari 20X7 untuk menyiapkan neraca konsolidasi. C. Hitung saldo yang dilaporkan oleh Knox sebagai investasi di Conway pada 31 Desember 20X8.
C. Hitung saldo yang dilaporkan oleh Knox sebagai investasi di Conway pada 3 Desember 20X8. D. Mempersiapkan entry jurnal yang direkam oleh Knox sehubungan dengan investasinya di Conway selama 20X9. E. Mempersiapkan entry konsolidasi yang diperlukan pada 31 Desember 20X9 untuk menyiapkan lembar kerja konsolidasi 3 bagian. Yang pertama, jawabannya yang A, menghitung kenaikan nilai wajar paten yang dipegang oleh Conway. Nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan oleh Knox adalah 270.500 ditambah nilai wajar dari kepentingan tidak terkendali 185.000. Total nilai wajarnya itu 462.500. Kemudian dikurang oleh nilai buku saham biasa 400.000 yang didapat 400.000 itu yaitu 250.000 tambah 150, jadi 462.500 dikurang 400.000 yaitu 62.500 kelebihan nilai wajar nilai buku. Kemudian dikurangi oleh peningkatan nilai tanah 7.500 yang didapat dari 30.000 dikurang 22.500 dikurang lagi peningkatan nilai peralatan yaitu 40.000 yang didapat dari 360.000 dikurang 320. Kemudian 62.500 dikurang 7.500 dikurang 40.000 hasilnya yaitu peningkatan nilai paten yang berjumlah 15.000. Terima kasih. Baiklah, saya Fatmi Rama Putri akan melanjutkan soal nomor 2 yang bagian B, yaitu investasi awal pada Conway Corp. Yang pertama, record dan initial investment in Conway Corp, yaitu jurnalnya pada debit investment in Conway Corp sebesar 277.500 dan pada kreditnya cash sebesar 227.500. Selanjutnya, book value calculation, di mana nilai buku diakuisisi sama dengan NCI 40% sebesar 160.000 ditambah Knox Corp 60% sebesar 240.000 sama dengan common stock sebesar 250.000 ditambah return earning sebesar 150.000. Selanjutnya, basic consolidation entry, di mana jurnalnya yaitu pada debit common stock sebesar 250.000, return earning sebesar 150.000, dan pada kreditnya investment in Conway Corp sebesar 240.000 dan NCI in NA of Conway Corp sebesar 160.000. Selanjutnya yaitu perhitungan kelebihan nilai atau differential reclassification. Saldo awalnya yaitu NCI 40% sebesar 25.000 ditambah Knox 60% sebesar 37.500 sama dengan land sebesar 7.500 ditambah equipment sebesar 40.000 ditambah paten sebesar 15.000. Selanjutnya yaitu excess value atau differential reclassification entry, di mana jurnalnya yaitu pada debit land sebesar 7.500, equipment sebesar 40.000, paten sebesar 15.000, dan pada kredit yaitu investment in Conway Corp sebesar 37.500 dan NCA in NA of Conway Corp sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu untuk soal bagian C, computation of investment account balance at January 20X9, di mana fair value of consideration given-nya sebesar 277.500, undistributed income since acquisition-nya sebesar 24.000 didapat dari 100.000 dikurang 60.000 dikali 0,6. Selanjutnya, amortization of differential exchange to equipment-nya sebesar 6.000 didapat dari 40.000 dibagi 8 dikali 0,60 dikali 2 tahun. Selanjutnya ada paten
yaitu sebesar 1.800 didapat dari 15.000 dibagi 10 dikali 0,60 dikali 2 tahun. Account balance at January 20x9 sebesar 293.700. Baiklah, saya Cynthia Agnes akan melanjutkan penjelasan dari soal nomor 2 bagian D, yaitu prepare the journal entries by Knox. Yang pertama yaitu record Knox 19% share of Conway Corp's 20x7 income. Itu debitnya investment in Conway Corp 18.000, kreditnya income from Conway Corp 18.000. Yang kedua mencatat dividen, debitnya yaitu cash 6.000 dan investment Conway 6.000. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu income from Conway Company 3.900 dan investment in Conway Company 3.900. Baiklah, masuk pada bagian E yaitu book value calculation. Di sini NCI sebesar 40% ditambah Knox Corporation yaitu 60% sama dengan common stock ditambah retained earning. Original book value-nya dari NCI 40% yaitu 176.000, net income-nya 12.000, dividen 4.000 dan ending book value-nya yaitu 184.000. Sedangkan Knox Corporation yaitu 264.000, 18.000 dan dividennya 6.000 sama dengan ending book value-nya yaitu 276.000. Sedangkan common stock yaitu 250.000 dan return earning sebanyak original book value yaitu 150.000 ditambah dengan net income 30.000 dan dikurang dividen sebesar 10.000 yaitu ending book value-nya yaitu 210.000. Selanjutnya elimination entry yaitu common stock 250.000, retain earning 150.000, income from Conway Corp yaitu 18.000, NCI in net asset of Conway Corp yaitu 12.000, dividen declared yaitu 10.000, investment in Icon Conway Corp 276.000 dan NCI in NA of Conway Corp yaitu 184.000. Selanjutnya excess value calculation. Di sini NCI-nya sebesar 40% ditambah Knox Corporation 60% sama dengan land ditambah equipment ditambah paten dan ditambah akumulasi depresiasi. Beginnings balance-nya yaitu 19.800 dikurang change 2.600, ending balance-nya yaitu 17.200. Knox Corporation beginning balance-nya 29.700 dikurang change sebesar 3.900, ending balance-nya yaitu 25.800. Land sebesar 7.500 dan equipment sebesar 40.000 dan paten sebesar 12.000 dikurang 1.500 sama dengan 10.500. Sedangkan akumulasi depresiasi yaitu 10.000 ditambah 5.000 sama dengan ending balance-nya yaitu 15.000. Selanjutnya amortization excess entry yaitu debitnya amortization expense sebesar 1.500, depreciation expense sebesar 5.000 dan di kreditnya yaitu income from Conway Corp yaitu 3.900, NCI in NE of Conway Corp sebesar 2.600 dan excess value atau differential reclassification entry di debitnya yaitu land 7.500, equipment 40.000, paten 10.500 dan di kreditnya akumulasi depresiasi sebesar 15.000, investment in Conway Corp sebesar 25.800 dan NCI in net asset of Conway Corp sebesar 17.200.